Halo, sudah hampir 50 hari channel ini tidak upload materi apapun, baik materi kuliah karena memang perkuliahan sudah selesai di bulan Mei dan sudah masuk ke libur semester serta semester pendek. Dan materi atau upload tentang materi-materi lain. Kayaknya agak agak bersalah juga meninggalkan channel ini selama hampir 50 hari atau tepatnya 49 hari di hari ini. Yang mungkin akan saya sampaikan adalah rekaman dari materi saya yang disampaikan dalam rangka kuliah tamu di jurusan Arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2025 ini. Jadi, paparan kali ini atau materi kali ini adalah materi yang saya sampaikan di perkuliahan tamu tadi. Materinya tentang arsitektur Hindia Belanda dan bagaimana perspektif personal saya terhadap apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang dihasilkan oleh arsitek Belanda tersebut. Oke, tidak berlama-lama, silakan saksikan materi kuliah tamu saya. Terima kasih. Semoga sudah terlihat jelas dan suara saya cukup jelas. Nanti tolong saya diberitahu kalau ada kendala suara atau kendala teknis yang lainnya. Siap, Pak. Itu siap. Terima kasih Mas Bagus. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Mohon izin untuk istilah orang Jawa itu ngerusui karena di kuliah terakhir, kalau nggak salah ini di kuliah terakhir, justru saya diminta untuk memberi materi. Dan karena ini kuliah terakhir, pesannya Mas Eka juga, Pak Eka juga, supaya tidak ada materi yang terlalu berat atau punya beban tugas. Jadi hari ini lebih ke bagaimana atau pengalaman personal, bagaimana saya kecemplung, nyebur di dalam kajian-kajian sejarah, terutama kajian arsitektur kolonial. Itu kenapa juga kemarin di 3 minggu dan 2 minggu yang lalu saya izin untuk set in di kelas kalian di mata kuliah arsitektur modern Indonesia, karena itu sangat banyak manfaatnya bagi saya pribadi. Oke. Saya mulai dari keadaan terkini. Judulnya memang belajar, jadi proses belajar saya bagaimana arsitektur kolonial itu punya pengaruh atau bahkan punya proses belajar yang luar biasa menanggapi atau merespon keadaan di Nusantara atau yang sekarang kita kenal dengan Indonesia. Ini berangkat dari pemahaman awal atau pemahaman terkini lah supaya lebih kontekstual. Kalau kita perhatikan timnas kita itu rata-rata bahkan sebagian besar, saya tidak bisa persentase, para pemainnya itu kebanyakan justru lahir di Belanda atau punya pendidikan di Belanda. Hanya 3 pemain lokal yang kemarin diturunkan Patrick Kluivert di pertandingan melawan Cina kemarin. Di era Sintayong rata-rata pemainnya pemain keturunan Belanda. Ini yang buat saya menarik, bagaimana melihat para pemain Belanda itu punya kecintaan luar biasa terhadap timnas kita, terlepas dari segala macam kontroversinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belakangan ini banyak kajian, banyak pemikiran, bahkan banyak usaha dari pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah yang mempunyai banyak sekali bangunan kolonial untuk menempatkan bangunan kolonial itu sebagai daya tarik pariwisata. Kita catat Bandung, Semarang yang kalian kunjungi di kota tua Semarang, di Jakarta juga.
menempatkan bangunan-bangunan kolonial itu sebagai daya tarik wisata, dan bahkan beberapa mencoba untuk masuk ke dalam uh, warisan dunia. Ada yang di Jakarta mengajukan usulan ke UNESCO untuk masuk ke warisan dunia, Semarang juga demikian. Tapi kemudian menjadi pertanyaan, apakah hanya itu yang bisa kita lakukan terhadap bangunan-bangunan peninggalan Belanda? Sama persis dengan timnas kita, apakah itu yang terjadi? Kalau saya di timnas itu lebih kepada bagaimana mereka kok bisa sedemikian cinta terhadap Indonesia. Pertanyaan yang sama untuk yang kita lontarkan ke arsitek-arsitek Belanda. Oke, itu konteks atau fenomena terkini. Tapi kalau saya izin untuk curhat atau sharing pengalaman di tingkat sarjana, saya kuliah di Universitas Merdeka Malang yang sehari-harinya kalau saya berangkat ke kampus selalu melewati kawasan ini, kawasan Ijen Boulevard. Jadi selalu dari rumah ke kampus itu selalu melewati tempat ini. Bahkan di semester 1 ada mata kuliah menggambar arsitektur, kami para mahasiswa itu duduk di tengah trotoar ini untuk mensketsa satu titik hilang. Kalian mahasiswa pasti pernah duduk kemudian belajar sketsa satu titik hilang, karena memang ini contoh yang tepat, contoh yang real bagaimana jajaran Palem Raja ini bisa membentuk pista untuk satu titik hilang, termasuk jajaran rumahnya. Kemudian di akhir di semester 7 itu ada mata kuliah seminar arsitektur. Kita belajar untuk melakukan riset kecil-kecilan. Saya mengambil riset tentang Taman Indrokilo. Itu taman yang dibuat atau yang dirancang oleh Karsten di kawasan Ijen yang menangkap siluet dari Gunung Kawi. Itu yang pernah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu di kelas ini juga. Bagaimana kejelian Thomas Karsten. Di level sarjana ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana konteks awal saya berkenalan dengan arsitektur kolonial. Lalu di level S2 dan S3 makin kental lagi, karena ketika di S2 dan di awal-awal S3 saya selalu berangkat dari kota Malang menuju Surabaya ke ITS. Itu lewat Terminal Bungurasi, saya menggunakan moda transportasi bis dari Terminal Bungurasi kemudian menuju ke ITS, selalu melewati kawasan Darmo dan turun di Terminal Joyoboyo untuk pindah ke angkot menuju ke ITS. Atau kemudian di S3 karena ada keperluan untuk survei, justru ini menariknya, bukan survei bangunan tapi adalah survei pagelaran wayang yang diadakan di Sobokarti. Baru belakangan saya mengerti bahwa Sobokarti itu dirancang oleh Thomas Karsten. Kalau dalam konteks ini terlihat sekali bagaimana Karsten sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan pembelajaran saya di kampus, baik di Universitas Merdeka Malang atau di ITS Surabaya. Oke, lanjut lagi. Setelah lulus makin terpengaruh terutama di Karsten. Pertama, keluarga istri saya banyak yang di Semarang. Setiap ke Semarang selalu mampir ke Pasar Johar, bukan di dalam Pasar Johar tapi di emperan, untuk cari makanan iwak P. Jadi mangut iwak P itu yang selalu kami lakukan setiap kami ke Semarang. Lalu kalau ke Solo, saya yakin teman-teman ketika survei ke Solo pasti di pojokan ini, di pojokan bagian belakang ini ada kudapan yang enak banget, Mas Bagus pasti tahu.
yang enak banget yang selalu habis sebelum jam 12 siang. Hingga kami selalu pagi-pagi ke sana untuk nongkrong dan makan dan kemudian menikmati suasana di Pasar Gede Solo. Lalu ketika di Palembang, beberapa kali kami mendampingi proses penyelamatan Pasar Cinde, walaupun terakhir akhirnya juga hancur. Jadi perjalanan dari Pasar Johar sampai ke Pasar Cinde, bahkan dari awal Sarjana sampai konteks ketika saya sudah di Palembang, itu makin memperkuat konteks bagaimana kedekatan saya dengan beberapa karya bangunan kolonial, terutama bangunan yang dirancang oleh Thomas Karsten. Oke, bahkan terakhir sempat mengajak almarhum Pak Juhara ketika itu belum menjadi ketua IAI nasional, sedang berjalan-jalan di kota Palembang, kami berdua naik ke bagian atas bangunan dari Pasar Cinde. Oke, itu konteks personal. Lalu, yuk, latar belakang dari ada fenomena terkini, ada konteks personal, kenapa saya makin tertarik dengan bangunan kolonial. Kemudian saya coba masuk lebih dalam lagi. Ini koleksi saya, buku-buku saya di perpustakaan kecil saya. Dan kenapa ada papers, juga ada kaitannya dengan buku yang pernah ditulis, kami tulis. Jadi saya masuk anggota tim penulisan buku bangunan cagar budaya yang dipunyai oleh Bank Indonesia. Thomas Karsten pasti harus punya. Kemudian Mark Langpon, kalau bicara Mark Langpon sebenarnya ada ahlinya di UKDW. Kemudian ini Gills yang saya baru dapat 6 bulan yang lalu. Kemudian terakhir adalah Schumacher yang perburuannya cukup menarik buku ini. Jadi buku-buku ini bukan punya cerita masing-masing ketika diburu. Saya coba masuk ke paparan yang sebenarnya, kalau tadi lebih ke curhat atau pengalaman personal bagaimana saya berdekatan dengan bangunan kolonial. Di tahun 2022 pernah nulis ini, bagaimana orang arsitek Belanda itu belajar kondisi di Nusantara dan bagaimana responnya. Kasusnya adalah Mark Langpon, Thomas Karsten, dan Wolf Schumacher. Dan ini yang menjadi dasar paparan kali ini, paparan pagi ini. Jadi kalau mau yang versi serius, versi teksnya, silakan rekan-rekan mahasiswa cari yang ini. Tidak banyak beda dengan apa yang akan saya paparkan, tapi kalau yang paparan hari ini lebih ke konteks personalnya. Kalau yang ditulis di Artex, jurnal Artex ini lebih yang akademiknya yang cukup serius. Hanya kali ini saya akan sedikit membalik tuntutannya, bukan berangkat dari Mark Langpon, tapi berangkat dari Thomas Karsten, karena memang kedekatan karya Thomas Karsten, pemikiran Thomas Karsten dengan proses kehidupan saya. Thomas Karsten lahir di Amsterdam 22 April 1884, sekolah di TH Delft. Mark Langpon kan satu angkatan dari Thomas Karsten, dan bahkan Mark Langpon lah yang mengajak Thomas Karsten untuk ke Hindia Belanda. Lahir di Jatinegara, artinya memang lahir di Nusantara. 21 Juni 1884, sekolah juga sama di TH Delft. Dan yang terakhir adalah Wolf Schumacher. Ini nanti saya akan ceritakan sedikit bagaimana kaitan antara Mark Langpon dengan Wolf Schumacher. Lahir juga di Nusantara, di Banyu Biru, Semarang, 25 Juli 1882. Cuman bedanya, Wolf Schumacher itu justru berpendidikan militer di Breda, di Belanda juga. Oke, nanti ada karakternya, kenapa kemudian akan mempengaruhi karakter dalam berarsitekturnya. Oke, masuk ke Thomas Karsten. Sengaja saya pilih foto yang ini, bagaimana Thomas Karsten kemudian menikah dengan orang yang memang keturunan Jawa Swiss, karena ayah dari istri
Thomas Carlsen, kalau nggak salah orang Swiss. Jadi percampuran budayanya cukup kental, dan 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, Mas Eka sudah menyampaikan sedikit biografi dari Thomas Carlsen yang kemudian menjadi pertanyaan besar buat saya ketika melakukan proses penulisan paper jurnal atau studi-studi itu, apa yang dipikirkan Carlsen. Jadi konteks kali ini adalah apa yang dipikirkan arsitek Belanda ketika merancang di Hindia Belanda. Kalau kita perhatikan secara biografi, yang cukup unik adalah Carlsen membuat Java Institute, dan Sobokarpi adalah salah satu karya yang merepresentasikan pemikiran atau kedekatan Carlsen terhadap Jawa. Kemudian juga mendirikan majalah yang cukup ternama, The Track ini. Dan ini menikah keturunan Jawa Swiss, Sumbina. Dan ada beberapa catatan-catatan lain bahwa pernah juga mengajar di TH Bandung, sekarang yang dikenal dengan ITB. Oke, kita coba masuk menelusur karya-karya Thomas Carlsen. Kalau teman-teman lakukan sedikit analisis atau studi tentang Carlsen, pasti ada keluar beberapa karya, terutama di kota Semarang. Bahkan Berlage mengatakan Semarang adalah kotanya Carlsen karena cukup kuat. Cuman yang menjadi pertanyaan, bagaimana Carlsen memandang Semarang? Di buku ini dikatakan di halaman 32 dan 33, dikatakan bahwa pengaruh ekonomi, pengaruh migrasi karena perkembangan kota kolonial yang luar biasa, pengaruh teknologi pada saat itu yang terbaru, dan ide-ide yang baru. Kemudian itu yang mendasari yang disebut dengan modernitas di kota-kota Hindia Belanda. Sehingga yang dilakukan Carlsen itu melihat terutama iklim, melihat manusianya, dan kemampuan teknologi untuk memunculkan ide-ide baru. Ini yang rekan-rekan survei di kota Semarang, sebuah bangunan yang kemudian menjadi kantor asuransi, kemudian ganti lagi Jiwasraya, kemudian ganti lagi asuransinya, dan ada di sisi sungai di Semarang, dan ada yang di Medan. Ini di rentang waktu 19 sampai 1920. Lalu berikutnya, kedekatan Carlsen terhadap pasar yang luar biasa sehingga memunculkan banyak tipe-tipe bangunan. Rekan-rekan melakukan identifikasi, melakukan pengamatan terhadap pasar gede di Surakarta, tapi kemudian ada tipe yang lain, itu tipe yang seperti Pasar Johar, Pasar Jatingaleh, dan kemudian Pasar Bulu, serta Pasar Cinde di Palembang. Meskipun Pasar Cinde tidak sepenuhnya dirancang Carlsen, tapi punya kemiripan dasar dari Thomas Carlsen, karena yang merancang secara arsip itu adalah cantrik dari Thomas Carlsen ketika Thomas Carlsen pindah ke Bandung, yang kemudian menjadi Menteri PU. Itu jadi ada beberapa tipe bangunan yang terutama pasar, fungsi pasar yang dimunculkan atau ditawarkan Carlsen, kaitannya dengan tidak hanya iklim. Banyak yang mengkaitkan bahwa kolom cendawan ini dan leveling, beda level, itu kaitannya dengan iklim, tapi ada beberapa hal yang detail yang dilakukan Carlsen yang sudah dilakukan sejak Pasar Gede Surakarta, yaitu bagaimana pembagian lapaknya, los basah, los kering, kemudian juga sembako dan perlengkapan hidup yang lain termasuk kain, lengkap juga dengan mejanya. Jadi Carlsen mengamati bagaimana proses benda-benda yang akan dijual, jadi sayur, daging, dan segala macam, dibawa dari luar ke dalam bangunan untuk disajikan.
Jadi Carsten sampai merancang juga mejanya, dan itu sangat ergonomis. Jadi yang luar biasa dari Carsten tidak hanya pengamatan terhadap iklim, tapi juga perilaku manusia yang ada atau yang terjadi di pasar. Dan pengamatan itu dilakukan di pasar tradisional atau pasar-pasar kalangan yang sebelum kemudian dirubah oleh pemerintah Belanda menjadi pasar yang cukup representatif atau yang dikatakan modern. Oke, itu tentang pasar. Kemudian pengamatan yang luar biasa juga dilakukan terhadap tapaknya. Ini yang saya dapat, pembelajaran yang saya dapat ketika paparan Mas Eka 3 minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu. Bagaimana bangunan ini, bangunan yang kemudian menjadi kantor asuransi, itu merespon gereja. Carsten memaksa, tanda kutip memaksa, dan meminta pemilik bangunan ini untuk merelakan, bahasanya Mas Eka, merelakan bagian depan untuk membuka sehingga bentuknya L, dan ini kemudian terduplikasi di beberapa tempat. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut. Artinya respon yang cukup kritis, respon yang sangat detail, dan respon yang melihat konteks lokasi, melihat konteks kawasan yang sangat kritis. Bayangkan ya, sebuah bangunan harus merelakan bagian krusialnya, bagian depan sebagai wajahnya dikurangi untuk mundur. Itu kan merelakan bagian miliknya untuk direlakan dimiliki orang lain atau dimiliki bersama. Itu yang luar biasa, dan itu akan muncul di beberapa tempat. Artinya konteks pemahaman terhadap aspek kawasan itu yang dipahami Carsten. Jadi ini gereja Belenduk dicowak sedikit supaya ada pista, ada view yang mengunggulkan atau menempatkan gereja Belenduk sebagai sebuah titik pandang utamanya, bukan bangunannya. Kemudian ada respon untuk melihat belenduan ini diduplikasi di bangunannya. Itu yang juga luar biasa. Oke, lalu kedekatan terhadap masyarakat lokal, kedekatan terhadap masyarakat pribumi juga muncul di dalam beberapa proyek-proyek bersama pemerintah Hindia Belanda. Karena pada saat ini, pada saat merancang Melaten dan selanjutnya, Carsten sudah berkedudukan di Dinas Tata Kota. Ya. Carsten diminta untuk merancang sebuah perbaikan kampung. Jadi kalau pernah dengar kata kampung improvement project, sebenarnya sudah dilakukan sejak masa Hindia Belanda. Dan salah satu contoh yang cukup representatif adalah Kampung Melaten ini. Bagaimana Carsten kemudian menawarkan sebuah hunian untuk masyarakat menengah ke bawah, terutama untuk masyarakat pribumi. Dia merancang ruang terbuka sebagai respon terhadap iklim tropis lembabnya, sehingga harus ada ruang terbuka supaya sirkulasi udara berjalan. Kemudian pembagian ruangnya juga ditata sedemikian rupa supaya kesehatan, kenyamanan, dan kebersihan itu menjadi titik fokus utama di perancangan kampung ini, di Kampung Melaten di Semarang. Memang ada kontroversi, ini nanti akan menjadi kontroversi atau menjadi pertentangan dialog yang cukup kuat antara Carsten dan Mecklenburg, terutama di beberapa perbaikan kampung. Modelnya seperti ini, mengadopsi atap kampung Jawa dan dilebarkan empernya supaya ada teras, beranda depan untuk lebih ke respon iklimnya. Ini Melaten 1924. Kemudian setelah itu dipercaya untuk merevisi desain kawasan hunian elit untuk masyarakat Eropa.
Awalnya untuk masyarakat Eropa, kemudian Karsten mengusulkan untuk bukan hanya masyarakat Eropa, tapi masyarakat yang mampu membeli. Jadi dari yang dasarnya adalah ras, kemudian menjadi sosioekonomi. Jadi beberapa bangunan itu kemudian dimiliki tidak hanya oleh ras Eropa, tapi ada pengusaha dari Tionghoa dan pengusaha lokal yang mampu membeli di kawasan ini, terutama di kawasan New Candi. Di sini perbaikan yang dilakukan Karsten adalah dia sangat detail untuk melihat kontur yang ada di kawasan New Candi, Semarang, jadi bagian atas Semarang. Baik Melaten maupun New Candi ini dasarnya adalah proses perbaikan lingkungan, karena di kawasan Kota Tua Semarang sudah tidak begitu sehat, tanda kutip. Ini kaitannya juga dengan laporan dari Dr. Tilema terkait dengan higienitas, terkait dengan sanitasi, terkait dengan lingkungan, kesehatan lingkungannya. Sehingga kemudian pemerintah Hindia Belanda mengusulkan perumahan baru di golongan, baik golongan menengah ke bawah, masyarakat pribumi, perbaikan beberapa kampung, dan juga golongan menengah ke atas, sosial ekonominya yang mampu. Kemudian dibuatlah kawasan New Candi ini. Yang menarik di sini adalah bagaimana Karsten merespon konturnya, sehingga tidak banyak dilakukan cut and fill. Dan benar-benar melihat potensi tapak yang sebelumnya di rancangan sebelumnya itu tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu menjadi concern utama. Sehingga pemerintah Belanda kemudian melakukan revisi dan diminta Karsten untuk melakukan revisi tersebut. Oke, ini kampung Melaten dan New Candi. Lalu setelah selesai dari Semarang, Karsten bergabung di Kota Malang. Ini yang saya katakan tadi, bagaimana kedekatan awal saya dengan kerancangan Karsten, terutama di tata kota, itu karena ini, kawasan Ijen yang sebenarnya sebuah kawasan baru. Awalnya Kota Malang itu berkembang sebagai kota pita, untuk kota pita. Semoga kalian beberapa sudah mengikuti mata kuliah pengantar kota, hingga sedikit paham bagaimana proses terjadinya sebuah kota. Kota Malang awalnya terjadi atau terbentuk secara tradisional sebagai kota pita dari utara ke selatan. Lalu muncul beberapa pemukiman baru di bagian di sini. Ini dekat rumah eyang saya, jadi Kota Malang itu cukup dekat dengan saya. Kemudian ada barak militer di bagian belakang sini. Lalu oleh Belanda dibuat jalur transportasi kereta api, seperti yang dikatakan Mas Eka di beberapa kuliah beberapa minggu yang lalu, bahwa awalnya memang kereta api diperuntukkan untuk mobilitas tentara. Jadi awalnya untuk keamanan, sehingga ada stasiun di sini untuk menampung atau mengakomodasi kebutuhan keamanan. Ini barak tentara, atau yang sekarang kalau kalian pernah ke Kota Malang, kemudian tahu lapangan Rampal dan kawasan Rampal di sekitarnya, itu kawasan tentara, dan sampai sekarang memang itu akomodasi ini stasiunnya. Lalu Karsten merancang dari timur ke barat, jadi ini jalurnya menuju ke kawasan yang kita kenal dengan kawasan Ijen sekarang. Dan kawasan Ijen merupakan kawasan yang cukup lengkap. Kalau sekarang dikenal dengan kota satelit, itu sebenarnya sudah terjadi sejak masa Hindia Belanda. Bagaimana kawasan yang dulunya Malang awalnya sebagai kota peristirahatan bagi orang-orang Hindia Belanda, orang-orang Eropa, tapi kemudian berkembang menjadi kota mandiri atau kota satelit untuk menunjang perekonomian di Surabaya. Jadi dari awal memang terbentuknya Kota Malang
untuk menunjang Surabaya. Yang sebelumnya sebenarnya mau di Pasuruan, kemudian karena beberapa kondisi akhirnya bergeser ke kota Malang. Ini yang biru ini adalah tempat pacuan kuda. Kemudian yang kuning ini adalah gereja katedral sampai sekarang, gereja Katolik. Kemudian ini di kawasan Ijen, kawasan perumahan. Jadi sebuah kota Malang, terutama di kawasan Ijen, merupakan kawasan yang cukup lengkap. Perumahan ada, kemudian rekreasi ada, rekreasi baik rekreasi ini olahraga maupun rekreasi yang lain. Jadi ada ada stadion balap kuda, ada stasiun olahraga, stadion sepak bola lengkap dengan kolam renangnya, nanti ada si gambarnya. Kemudian ada perumahan, ini SMA Dempo sekarang, SMA-nya, jadi lengkap. Ada rumah, ada rekreasi, dalam hal ini olahraga dan sekolah. Kemudian juga ada rumah sakit. Oke, kita lanjut sedikit. Ini beberapa fasilitas yang lain, mulai dari kantor balai kota, dan ini juga punya kedekatan yang cukup jelas karena saya sempat menemukan naskah atau menemukan berkas tugas akhir dari almarhum Prof. Yosep Priyotomo yang meredesain kantor balai kota ini. Jadi menambahkan beberapa fungsi untuk melengkapi kebutuhan dari kantor balai kota di Kota Malang. Kantor balai kota yang kemudian ini alun-alun. Jadi Malang punya dua alun-alun Bundar dan alun-alun kota. Lalu ini di gerbang menuju, saya menyebutnya sebagai gerbang menuju ke kawasan Ijen. Dan ini dua bangunan yang dimiliki oleh dua perusahaan yang berbeda. Cuman karena aturan bangunan, karena aturan perancangan kota, perancangan kawasan yang cukup detail, sehingga dua bangunan ini yang dimiliki oleh dua kantor yang berbeda punya kesamaan bentuk. Jadi ini bukan rancangan Karsten, tapi Karsten merancang tata kotanya. Kemudian didetailkan lebih lanjut, dirancang lebih lanjut oleh beberapa arsitek. Ini fasilitas kolam renang. Perhatikan aja, kolam renang, duduk di sini tidak hanya berenang, tapi juga menikmati suasana pegunungan. Ini Gunung Arjuno dan ini di Gunung Kawi. Lalu ini tadi saya katakan sebagai Taman Indrokilo, taman terbuka yang menghadap ke Gunung Kawi, sehingga vista atau keseluruhan tubuh. Gunung Kawi juga dikenal dengan Gunung Putri Tidur, cukup angker katanya, tempat pesugihan dan segala macam. Tapi ini yang ditarik adalah keindahannya. Di sini kita belajar bahwa Karsten benar-benar mengeksplorasi potensi kawasan. Potensi tidak hanya kawasan, tapi juga lingkungan sekitar. Ada potensi apa? Sehingga itu yang luar biasa dari Karsten yang bisa minimal saya pelajari dari situ. Oke, lanjut ke tokoh kedua, Mark Langford. Sebenarnya agak berat, tanda kutip ya, agak berat saya menyajikan Mark Langford karena ada dosen dari UKDW yang cukup ahli dengan Mark Langford adalah Pak Armanto. Beberapa tulisannya yang itu menjadi dasar saya memahami Mark Langford. Dan kenapa kemudian tokoh ini yang diajukan atau tokoh ini yang kemudian menjadi proses belajar saya, karena Mark Langford lah yang mengajak Karsten ke Hindia Belanda. Mark Langford berangkat dulu ke Hindia Belanda, sedangkan Karsten berjalan-jalan di Eropa, sempat di Jerman cukup lama. Kemudian dia meminta Karsten untuk berangkat ke Hindia Belanda membantu Mark Langford di konsultannya. Mark Langford cukup kewalahan sehingga meminta Karsten untuk membantunya. Dan hampir sama dengan Thomas Karsten, kedekatan Mark Langford terhadap tradisi atau terhadap budaya Jawa cukup
cukup kental. Oke, meskipun kemudian arah hidupnya sangat berbeda. Hal yang kalau teman-teman coba browsing Mark Langford dan karyanya, pasti yang selalu muncul awal adalah karya IDB ini, Aula Barat dan Aula Timur, yang menjadi ikon dari IDB, yang memang luar biasa. Dan yang menarik adalah bangunan ini dirancang ketika Mark Langford masih di Hindia Belanda. Jadi dia belajar bagaimana bangunan di Hindia Belanda seperti apa, kemudian coba merumuskan dari bentuk yang baru. Kenapa bentuk yang saya katakan bentuk yang baru? Karena TH Bandung ini berangkat dari tata letak atau tata masa yang terinspirasi oleh keraton-keraton di Jawa, kemudian keterkaitan dengan lingkungannya, sehingga dia meminta atau memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk menyetujui bangunan yang bukan bangunan yang sangat Eropa. Ketika peresmian TH Bandung ini, Mark Langford sedang disentri yang parah. Dan ini juga menjadi titik balik nanti ketika ada urusannya dengan Sumaker. Jadi karena sakitnya inilah yang kemudian Mark Langford tidak jadi menjadi dosen di TH Bandung ini atau ITB. Saya tidak membayangkan kalau Mark Langford benar-benar jadi menjadi dosen, bukan Sumaker, tapi Mark Langford lah yang menjadi dosen di ITB pada saat itu atau TH Bandung pada saat itu. Mungkin suasana arsitektur di Indonesia akan sangat berbeda. Oke, nanti saya akan jabarkan kenapa akan berbeda. Oke. Di peresmian ini ada catatan yang menarik di beberapa majalah. TH, kenapa TH? Ini kaitannya juga dengan TH Delft di Belanda, karena kurikulumnya juga diadopsi dari TH Delft, dan dinyatakan bahwa TH yang ada di Bandung mempunyai arsitektur yang baik. Dan terpesona, si reporter ini terpesona dengan bentuknya, tempatnya cukup mempesona menurut dia. Oke. Lalu apa yang dilakukan Mark Langford? Mark Langford itu mencoba mencari struktur yang fleksibel, struktur yang mudah dilakukan, dan biaya yang sangat efisien. Strukturnya sederhana pada saat itu ya, sederhana menurut kacamata Hindia Belanda pada saat itu. Dan memang kemudian eksplorasi Mark Langford luar biasa di strukturnya, nanti kita akan lihat di beberapa karya berikutnya. Mark Langford merancang kampus ini seperti yang saya katakan tadi, tata masanya mengacu pada tata masa yang ada di keraton. Nampaknya tidak teratur, tapi kemudian memunculkan kesan yang luar biasa. Kenapa ini menjadi penting, menjadi perhatian utama dari Mark Langford, bahkan tata landscape-nya juga diperhatikan, karena ada tujuan yang utama. Kampus ini akan menerima mahasiswa-mahasiswa yang hidup di Hindia Belanda, dari daerah-daerah, baik yang pribumi maupun yang keturunan Eropa. Ingat pada saat itu sudah banyak keturunan Eropa yang lahir di Hindia Belanda. Maka Mark Langford sendiri juga lahir di Hindia Belanda. Artinya Mark Langford memikirkan persepsi anak-anak muda usia 18 dari daerah terpencil, dari daerah di luar kota-kota besar Hindia Belanda pada saat itu masuk ke dalam sebuah kehidupan kampus. Tata bangunannya, bentuk bangunannya diusahakan untuk tidak menjadi represif terhadap mental mereka. Mereka cukup akrab dengan kondisi Hindia Belanda, dengan taman, dengan kesejukan, dengan segala macam, bahkan dengan bentuk bangunannya. Ini yang menjadi perhatian utama. Tanpa menyingkirkan atau mengabaikan kemampuan teknologi maju.
Jadi teknologi maju bukan ditonjolkan dalam bentuk beton yang besar, tapi bagaimana dengan material organik, material kayu pada saat itu mampu dieksplorasi secara sedemikian rupa sehingga memunculkan bentuk yang sangat menarik. Itu tanda kutip maju bagi Mark Lampone, dan ini yang menjadi concern utama yang akan kemudian membedakan dengan arsitek yang lain. Dan ini juga menjadi titik berangkat bagaimana Mark Lampone sempat beradu argumen cukup keras dengan Karsten. Oke, selanjutnya Mark Lampone kemudian sempat sedikit putus asa dan ingin kembali ke negeri Belanda karena pertentangan, karena kemudian perbedaan visinya dengan pemerintah Belanda, bahkan perbedaan visinya dengan si Thomas Karsten. Memang yang mengundang Karsten ke Hindia Belanda lah Mark Lampone, tapi kemudian pada perkembangan selanjutnya Karsten diminta untuk membantu pemerintahan Hindia Belanda di beberapa kota besar seperti yang diungkap oleh Mas Eka kemarin. Beberapa kota meminta bantuan kemampuan Thomas Karsten dalam merancang kotanya, sehingga Karsten lebih banyak mengurusi kota, sedangkan Mark Lampone mengurusi beberapa bangunan-bangunan masyarakat, baik masyarakat menengah maupun kemudian beberapa bangunan besar atau perusahaan. Tapi kemudian ada penurunan kuantitasnya, sehingga sempat putus asa dan ingin kembali. Pada saat itu Mark Lampone kemudian berkenalan atau berhubungan dengan Vogel, Thomas de Vogel, yang kedudukannya sebagai dokter dan di Departemen Public Health, kesehatan, dan meminta Mark Lampone untuk menjadi supervisor untuk keliling di semua kawasan-kawasan Hindia Belanda, terutama di Jawa, melihat kesehatan lingkungan. Jadi kayak surveyor, menilik. Kalau kalian pernah dengar Kotaku, itu ada sebuah program dari pemerintah di masa beberapa waktu yang lalu untuk melihat bagaimana kesehatan lingkungan, bagaimana lingkungan, standar kesehatan lingkungan, standar rumahnya, standar sanitasinya dan segala macam itu sudah dilakukan sejak masa Hindia Belanda, dan Mark Lampone keliling, diminta untuk keliling. Di sini kemudian Mark Lampone berkenalan dengan beberapa bangunan-bangunan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat kampung, masyarakat desa. Ini yang kemudian membawa pemahaman bahwa material bambu ini akhirnya mengeret Mark Lampone pada kepedulian terhadap material bambu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, material bambu sebenarnya usaha Mark Lampone untuk lebih ke efektivitas, lebih kepada ekonominya, karena bambu lebih mudah didapatkan, lebih mudah materialnya, hanya perlu perbaikan atau penyempurnaan, seperti katakan, penyempurnaan struktur dalam mengelola bambu untuk rumah-rumah rakyat. Ini yang kemudian menjadi perdebatan cukup sengit dengan Thomas Karsten. Thomas Karsten tetap mempertahankan material batu bata sebagai material pengganti bambu. Kenapa kemudian polemik ini muncul? Karena di catatan Tillema atau ketika ada wabah pes, di mana pes ini muncul karena hewan yang namanya tikus, dan ketika dilakukan survei, tikus ini bersembunyi di antara struktur bambu. Jadi di bilah antara bambu tersebut tikus hidup. Walaupun itu sebenarnya tidak signifikan, hanya di beberapa tempat, dan itu tidak
tidak berlaku umum. Tapi kemudian pemerintah Hindia Belanda karena juga trauma masa lalu, kalau trauma masa lalunya di Eropa, bagaimana wabah pes itu cukup menghancurkan Eropa, kehidupan Eropa, sehingga mereka beranggapan bahwa bambulah sebagai cikal bakal atau sebagai pemicu wabah atau pemicu penyakit pes ini. Pemerintah Hindia Belanda ngotot untuk tidak menggunakan bambu, sedangkan McLaren ngotot untuk menempatkan bambu sebagai material murah. Kenapa ini menjadi polemik? Karena apa yang dilakukan Karsten di Mlaten itu punya konsekuensi ekonomi. Masyarakat harus membayar hunian tersebut, dan itu tidak murah. Sehingga kenapa harus membayar? Karena itu proses konstruksi, proses perbaikan ya, proses pembangunannya dari material bata tersebut. McLaren mengusulkan kenapa tidak menggunakan bambu saja yang lebih murah, asal diperbaiki sistem strukturnya dan segala. Ini yang diajukan, dan akhirnya McLaren dan Thomas Karsten berpisah di jalan sendiri-sendiri. Awalnya mereka berdua berada dalam kantor yang sama, kemudian karena Karsten lebih ke tata kota, McLaren lebih ke hal ini, masyarakat, itu akhirnya mereka pecah kongsi kan. Oke. Kemudian pengalaman McLaren terhadap bambu mengacu atau memicu perjalanan selanjutnya. Perjalanan selanjutnya adalah bagaimana efek dari McLaren keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. McLaren kemudian belajar tentang sistem struktur, bahkan sistem struktur rumah Jawa. Sehingga pada intinya McLaren berpendapat bahwa pendopo merupakan sistem atau metode konstruksi yang benar-benar khas Hindia Belanda, meskipun ada pengaruh atau terinfluence dari akar India dan Kamboja. Pembelajaran ini yang kemudian dilanjutkan ketika McLaren berhadapan atau mempunyai peran besar di rekonstruksi atau eskavasi kompleks percandian di Trowulan, kompleks percandian Majapahit, zaman Majapahit. Posisi McLaren di Trowulan ini membuat dia harus membuat gudang besar untuk melindungi artefak-artefak yang ditemukan. Harus membuat tempat penyimpan artefak dari penggalian di Trowulan. Artefaknya makin lama makin banyak, ya, sehingga kebingungan. Dan akhirnya membuat ini sistem gudang ini. Kembali lagi, ini berangkat dari pertemuan McLaren terhadap bambu, efek dari dia keliling, kemudian dia studi tentang sistem struktur, dan muncul bentuk ini. Ini tahapan. Dan yang menariknya dari sini adalah, ini juga biografi dari McLaren adalah dia terpaksa harus bercerai dengan istrinya karena istrinya tidak kuat hidup di Trowulan. Istrinya kemudian kembali ke Hindia Belanda. Proses pembangunan ini juga tidak disupport atau tidak dibiayai oleh pemerintah Hindia Belanda. McLaren sering menggunakan uang pribadinya untuk melakukan pembuatan atau membuat model-model ini, model 1:1 terhadap bangunan ini. Berawal dari ini 2 meter dari 2 meter, kemudian sampai bentuk yang tertinggi, diameter 25 dan tinggi 13 meter. Ini bentuk terakhirnya. Museum Trowulan, sekarang sudah tidak ada. Dan bangunan ini atau bentuk ini, sistem ini kemudian bertemu dengan jodohnya di Gereja Posarang. Mungkin kalian rekan-rekan mahasiswa bisa bongkar-bongkar materi pameran tahun lalu, kakak-kakak tingkat kalian tentang McLaren, tentang Posarang. Karena kalau nggak salah di tahun lalu
bicara tentang Surabaya dan Kediri. Dan ini sistem yang kemudian didapatkan atau diwujudkan di Gereja Posaran. Jadi terlihat prosesnya bagaimana si Mark Langton benar-benar belajar dan kemudian menerapkannya dalam bentuk yang berbeda sekali, bukan sekedar duplikasi terhadap sistem struktur pendopo, tapi ide inspirasinya pendopo sangat kuat di sini. Oke, ini Gereja Posaran. Lalu studi lanjutannya, Mark Langton sangat terinspirasi dalam sistem struktur ini dan kemudian ditulis di dalam sebuah naskah ilmiah. Ini menariknya arsitek-arsitek pada masa itu. Mereka tidak hanya berkarya, tapi kemudian mempertanggungjawabkan karyanya di dalam tulisan ilmiah. Dan bahkan sampai ke paten. Setelah melakukan studi dan dikatakan sebagai Indians Gothic, lalu dipatenkan sistemnya ini. Sehingga khusus untuk Mark Langton, bagaimana proses sistem atau metode konstruksi baik dari aula barat timur sampai ke Gereja Posaran itu luar biasa. Luar biasa belajarnya terhadap keadaan yang ada di Hindia Belanda. Kalau tadi Thomas Carsten sangat peduli terhadap lingkungan, terhadap kawasan dan masyarakat, Mark Langton lebih peduli atau lebih fokus pada sistem struktur sehingga menghasilkan paten ini. Oke, kita lanjut ke tokoh yang ketiga, tokoh yang menggantikan Mark Langton mengajar di TH Bandung. Sebenarnya karena alasan kesehatan, Mark Langton menunda untuk berangkat dan mengajar di TH Bandung. Tapi ketika sudah sembuh, Mark Langton kembali ke Bandung, ternyata posisinya sudah digantikan. Dan salah satunya adalah Schumacher ini. Wolf Schumacher sebenarnya juga menggantikan saudaranya. Jadi cukup seru kalau kita fokus di bagaimana pengajar-pengajar pertama di TH Bandung ini. Tapi itu nanti di ulasan yang lain kita lihat. Kenapa saya katakan cukup seru? Karena karakter masing-masing pengajar itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di karya selanjutnya. Ini ketika Schumacher jalan-jalan ke Mesir, jalan-jalan di Arab. Setelah itu dia juga jalan-jalan ke Amerika dan sangat terpengaruh atau sangat terinspirasi dengan karya-karya Frank Lloyd Wright. Oke, ini logo dari kantor birunya bersama saudaranya. Kalau kalian perhatikan bagaimana Schumacher sangat peduli terhadap atau sangat terinfluence terhadap ornamen-ornamen yang ada di percandian, sehingga logonya dia menggunakan kala makara, jadi kepala kala dan makara di bagian bawah. Dan dikatakan bahwa Schumacher sangat terpengaruh oleh Art Deco dan juga Frank Lloyd yang dikatakan sebagai Frank Lloyd dan Indonesia. Oke, dan posisinya dia tidak hanya arsitek, tapi juga pelukis dan pematung. Cukup unik seorang Schumacher ini kalau kita ulik tidak hanya paham secara teknis, tapi juga dia sangat peduli terhadap kesenian. Jadi tiga tokoh ini juga punya keunikan masing-masing. Oke, secara garis besar pemahaman Schumacher terhadap arsitektur ini juga khas
Bagi dia, arsitektur adalah seni membangun secara fungsional, kokoh, dan indah. Ini kita dengan mudah mengkaitkan dengan Vitruvius, trilogi Vitruvius, Firmitas, Utilitas, dan Venustas. Sehingga bagi dia, tarik-menariknya adalah bagaimana keindahan itu harus merespon atau juga memahami fungsi bangunan. Tujuan utama arsitektur adalah menciptakan ruang yang awalnya dimulai dari kebutuhan daripada ide spiritual. Jadi awalnya adalah kebutuhan, kemudian harus kokoh karena alasan keselamatan, tapi pada saat bersamaan juga perlu indah. Buat dia itu tarik-menarik yang cukup kental. Sehingga kalau dari kutipan ini berdasarkan pidato yang dilakukan Schumacher, Wolf Schumacher ini kita bisa melihat bagaimana Schumacher sangat terpengaruh oleh pemikiran arsitektur Eropa yang mengacu pada trilogi Vitruvius. Nah, arsitektur harus dianggap sebagai bagian dari pekerjaan, bukan arsitektur. Jadi tidak hanya arsitektur, karena harus konstruksinya harus kokoh, pada saat bersamaan juga harus indah. Oke, itu dasarnya ya, pemahaman Schumacher. Lalu saya coba bedah Schumacher dari 3 periode yang berbeda. Periode pertama 1918 sampai 1920, bagaimana pengaruh Otto Wagner. Rekan-rekan mahasiswa semoga tidak terlalu asing dengan atau tokoh Otto Wagner ini, karena salah satu tokoh arsitektur modern mula. Bagaimana pengaruh Art Nouveau dan Art Deco-nya kuat di Otto Wagner. Muncul di karya Becker & Co ini, kemudian Frank Lloyd Wright muncul di eksibisi center. Ini periode awal dari Schumacher. Periode kedua mulai bermain dengan atap dan muncul ornamen-ornamen percandiannya. Makin kesini makin belajar. Jadi kondisi tropis, lembab, curah hujan, kemudian panas, membuat Schumacher kemudian meletakkan topi yang transformasinya adalah transformasi atap cungkup. Salah satu tipe atap cukup umum yang terjadi di Nusantara, terutama di Jawa. Dan kemudian di beberapa karyanya meletakkan ornamen candi. Kalau kalian pernah dengar kata gaya bangunan eklektik, ya memang terjadi dan dilakukan oleh Schumacher di beberapa karya. Ini makin terlihat di 2 karya ini, Concordia dan di Van Drop Office Bookstore. Bagaimana ornamen kala di toko buku ini dan ornamen Akara menggantikan pedimen Yunani. Cukup seru. Jadi bagaimana ornamen-ornamen itu diletakkan, bukan hanya sekedar diletakkan untuk hiasan belaka, tapi Schumacher paham bagaimana sebenarnya bangunan atau ornamen ini diletakkan. Jadi tidak sembarang, punya perhitungan makna dan segala macam, dan diletakkannya bukan hanya sekedar hiasan, bukan sekedar tempelan belaka asal indah, tapi dia paham benar. Contoh ornamen kala ini benar-benar diletakkan di pintu masuk, sama juga di percandian bersama. Oke, itu periode kedua. Periode ketiga ini yang turning point-nya cukup kuat, terutama Villa Isola yang sekarang jadi UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Bagaimana bangunan ini sangat kental suasana atau sangat kental pemahaman Frank Lloyd Wright. Kenapa kemudian atapnya ditinggalkan, atap cungkup, limasannya ditinggalkan? Karena pada saat ini yang ingin ditonjolkan oleh Schumacher adalah kemampuan teknologi beton bertulang.
untuk menanggulangi iklim tropis. Kembali ke naskah pidato, yang diutamakan bukan sekedar arsitektur, tapi juga kekokohan, teknologi yang maju, teknologi terkini atau teknologi yang paling kontemporer pada saat itu adalah teknologi beton bertulang. Dan ketemu kliennya yang juga luar biasa, ini menunjukkan sebuah bangunan yang sangat mewah. Dan tidak hanya seperti yang dilakukan McLaren di ITB, tidak hanya tentang bangunan, tapi juga tentang landscape-nya, bahkan sampai ke interiornya. Kalau kalian belajar Frank Lloyd Wright juga utuh dalam merancang tidak hanya bangunan, landscape-nya juga dipikirkan, bahkan sampai interior, sampai produknya, sampai kursinya, handle-nya, dan itu juga dilakukan oleh Schumacher. Ini yang pertama. Yang kedua, periode puncaknya, buat saya ini adalah periode puncak dari Schumacher, adalah ini, Hotel Preanger di Bandung. Ini benar-benar eksplorasi Frank Lloyd Wright-nya yang luar biasa dilakukan oleh Schumacher. Beton, kemudian lantai keramik, dipadu dengan batu lava. Batu lava itu batu candi lah. Dan itu juga dilakukan Frank Lloyd Wright di beberapa karyanya. Di Tiongkok, di Jepang ada, kemudian di Amerika juga ada. Dan teknologi luar biasa dari beton bertulang. Serta ada teknologi lift yang pertama kali dilakukan di Bandung. Ingat, karya Karsten juga diduga juga menunjukkan lift di Semarang. Ini tarik menarik yang cukup seru dari ketiga tokoh ini. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Kalau tadi itu kan yang dilakukan oleh tiga tokoh ini. Lalu kita bisa belajar apa? Judul materi kuliah kali ini kan tentang belajar. Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa serap dari perjalanan kesejarahan arsitektural tadi? Kita mulai dari McLaren, bukan dari Thomas Karsten, justru dari McLaren. Paten dari McLaren ini menggugah, atau studi dari McLaren, belum ke paten, studi yang dilakukan McLaren menggelitik Frei Otto. Frei Otto seorang arsitek Jerman, kemudian melakukan dialog yang cukup panjang, surat menyurat yang cukup panjang dengan McLaren. Sampai kemudian McLaren membuat paten, dan dialog itu terus berlanjut. Apa yang menjadi kepedulian Frei Otto adalah struktur tendanya. Frei Otto kemudian mengembangkan. Kalau tadi McLaren dengan struktur tendanya dikatakan sebagai gotiknya Indis, ini dikembangkan lebih lanjut oleh Frei Otto untuk kemudian menjadi castle in the air, sebuah puri di udara, karena bangunan yang cukup indah yang muncul justru dari struktur tendanya. Struktur tenda yang model gambar ini adalah gambar yang sederhana, kemudian menjadi cukup rumit ketika bertemu dengan sebuah stadion di Munich. Catatan yang menarik dari Frei Otto juga seorang yang tidak terlalu dikenal atau bahkan pada kutip agak tersingkir dari mainstream arsitektur Jerman pada saat itu. Dan atas perjuangan atau atas studi yang cukup tekun dari Frei Otto, tahun 2015 seperti ini, Frei Otto mendapat Richard Prize yang luar biasa. Artinya kita mundur ke belakang, bagaimana diskusi Frei Otto dengan McLaren dan bagaimana McLaren menghasilkan karyanya, Museum Trawulan dan Gereja Pausara.
kita melihat bahwa karya-karya arsitektur vernakular kita, vernakular antara tradisional di masa Nusantara, Mas Eka membaginya masa Nusantara atau masa prakolonial, itu punya potensi luar biasa jika didalami lebih lanjut. Bukan hanya sekedar untuk diduplikasi, tapi dipelajari, digali lebih lanjut, dicari esensinya, dan itu punya potensi yang luar biasa untuk menjadi sesuatu yang diterima secara global. Itu pembelajaran dari Pak Lengkon dan Pak Otto. Pembelajaran dari Wolf Schumacher apa? Wolf Schumacher pernah merancang Masjid Besar Cipaganti. Dan bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa Wolf Schumacher pernah menjadi muslim di masjid ini. Sehingga kalau kalian googling Wolf Schumacher, ada nama lainnya, Profesor Kemal Wolf Schumacher. Dan apa efeknya ke masa sekarang? Wolf Schumacher adalah guru bagi presiden pertama kita, Pak Karno. Dan Pak Karno pernah magang di konsultan atau di biro Schumacher ini, dan tanda kutip menjadi murid kesayangan dari Schumacher. Ada beberapa catatan, Pak Karno membantu proses perancangan dari penjara yang kemudian yang akan memenjarakan dia. Jadi merancang sekaligus juga menggunakan Pak Karno. Dan catatan berikutnya kaitan dengan Masjid Besar Cipaganti adalah wujud museum Jamek di Bengkulu, yang memang rancangan atau diduga rancangan dari Pak Karno. Saya tidak mengatakan bahwa ini ada kemirikan bentuk dan segala macam, tapi kita bisa belajar bagaimana proses berpikir dari Schumacher itu mempengaruhi proses berpikir dari Pak Karno. Silakan baca bukunya Soekarno Sang Arsitek, itu juga mendalami atau membuat pemahaman atau penjelasan yang jelas bagaimana visi misi Pak Karno ketika awal mula kemerdekaan. Pak Karno menempatkan arsitektur modern sebagai titik pijak atau manifestasi arsitekturnya untuk menunjukkan identitas Indonesia pada saat itu. Di samping juga ada kaitannya dengan perkembangan dunia, bagaimana Brasil membuat Brasilia, bagaimana India membuat Chandigarh dan segala macam. Tapi ide besarnya adalah Pak Karno menempatkan arsitektur modern sebagai identitas baru Indonesia pada saat awal-awal kemerdekaan. Dan ide dasar itu bisa kita pahami ketika melihat bagaimana hubungan Pak Karno dengan Wolf Schumacher. Dua tokoh itu. Oke. Terkait dengan Thomas Carlton, saya mohon izin untuk sangat personal, karena kembali lagi perjalanan sarjana saya mau nggak mau melewati kawasan ini. Dan kawasan Ijen ini membuat pemahaman besar saya bagaimana sudut pandang manusia, ini sketsa jelek saya, bagaimana jarak dari trotoar sampai ke bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga manusia ketika berjalan ini menikmatin keseluruhan bangunan dari ujung atap sampai ke bagian bawah secara jelas. Bahkan di beberapa titik di sudut itu dibuat bentukan khusus. Bangunan ini berada di sudut ini, berseberangan dengan katedral Ijen. Sudut ini. Kalau sekarang bangunan ini masih ada, dan di belakang ada bakso bakar yang terkenal.
di kawasan Ijen. Oke, sudut pandang ini menjadi dasar bagaimana Karsten menempatkan bangunan tidak hanya sekedar bangunan saja, tapi juga bagaimana menikmatin karya Aztec. Itu yang pertama, catatan. Ini terkait dengan tugas akhir saya. Jadi posisi berangkat ini stasiun kota, ini alun-alun sekarang, bundar, kemudian tadi kondisi gerbang menuju ke arah kawasan Ijen. Saya mengambil tugas akhir di sebuah kawasan di antara itu. Jadi sebelum bangunan kembar, sesudah alun-alun bundar, atau sesudah stasiun Kota Malang. Ini yang kita kenal sekarang dengan Pasar Kembang. Bukan Pasar Kembangnya Jogja ya, yaitu Pasar Kembang di Kota Malang, di daerah Sprindit, di kawasan dengan kontur yang cukup ekstrim, sekitar antara 30 sampai 60 di beberapa titik sampai 60 derajat. Lalu apa yang saya lakukan di tugas akhir tahun 98-99, kalian belum lahir mungkin. Yang dilakukan adalah melihat tapak ini sebagai sebuah potensi kawasan. Apa yang orang akan lihat, kembali ke pembelajaran dari kawasan Ijen, apa yang akan orang lihat di kawasan? Kawasan ini berkontur dari sudut jembatan, ini ada jembatan di sini. Ini Sungai Berantas. Dari sudut ini orang akan lihat apa di bangunan. Dari sudut perempatan ini, kota masjid ini, orang akan lihat apa. Dari sudut ini, sudut pintu masuk, orang akan lihat apa. Dan kemudian bangunan ini dasar rancangannya atau dasar sirkulasinya saya menggunakan sirkulasi yang dilakukan Frank Lloyd Wright di Museum Guggenheim Museum di New York. Bagaimana museum ini punya sirkulasi yang unik karena pengunjung yang masuk akan dibawa ke lantai paling atas dan kemudian secara belahan akan turun menggunakan sistem rem, bukan tangga, sambil di dindingnya menikmati karya-karya. Judul tugas saya adalah Galeri Seni Rupa di Kota Malang. Dan bodohnya saya, kenapa saya katakan bodoh, saya baru sadar setelah selesai. Di bangunan rancangan saya, tugas akhir saya tidak menggunakan sudut lancip sama sekali. Semua adalah sudut melengkung, dan alat yang saya gunakan karena pada masa itu bukan pakai CAD tapi manual menggunakan flexible rule. Jadi, semua bangunannya melengkung. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan gambar hasilnya karena sampai detik ini pun saya tidak punya dokumentasinya. Dan saya yakin di kampus saya juga sudah hilang pasti tahun segitu. Ngapain nyimpan berkas yang cukup lama. Cuman saya masih ingat benar bagaimana proses berpikirnya. Dan semuanya berangkat dari pembelajaran terhadap apa yang dilakukan Thomas Karsten. Sehingga dari paparan ini, dari tugas akhir ini kita bisa melihat bagaimana Karsten sangat peduli terhadap sudut pandang manusia. Ijen Boulevard, dia dapat apa? Kita dapat vista apa? Kita dapat view apa? Belajar dari sudut sini, latar depan katedral, latar belakang adalah Gunung Arjuna atau Sopokarti. Kita juga bisa melihat bagaimana sudut pandang penonton terhadap panggung, meskipun ini rancangan yang ke awal masehan, tapi Karsten sangat peduli terhadap sudut pandang manusia, baik yang horizontal maupun yang vertikal, dan itu juga muncul di pasar. Bukan hanya sekedar tentang
klimatologi, alasan respon klimatologi, tapi juga view. Saya paling paling menikmatin ketika pasar Cinde masih ada, itulah duduk di sini. Ini gambar pasar Johar ya, bukan pasar Cinde, tapi logika berpikirnya atau mindsetnya sama. Jadi melihat dari sini, melihat di bagian bawah masyarakat menjual berbagai bahan makanan. Oke, dari situ kemudian pada kesimpulannya kita bisa melihat bahwa sejarah bukan hanya tentang timeline, bukan hanya sekedar fakta-fakta di masa lalu yang kemudian dihafal, tetapi tentang menafsirkan masa lalu dengan integritas. Ini yang saya ambil dari John Clear. Why study history? Dan dari belajar sejarah kita menumbuhkan kerendahan hati, pemikiran kritis seperti yang dilakukan 3 tokoh ini, sangat kritis, sangat peduli dengan pendidikan Eropa, tapi kemudian mereka sangat intens terhadap apa yang terjadi di Hindia Belanda dan rasa keterhubungan dengan orang-orang sebelum kita. Kenapa ini penting buat saya? Karena kalian sudah melakukan survei yang cukup detail dan cukup menarik. Tempatkan pengalaman-pengalaman survei itu direfleksikan ke dalam diri. Lalu, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi sejarah bukan hanya sekedar masa lampau, tapi kemudian bagaimana kita belajar dari masa lampau untuk sebuah masa depan yang jauh lebih baik. Dan terakhir, tokoh ini lagi viral, lagi banyak didiskusikan, dan cukup pas karena kedudukan tokoh ini terhadap sepak bola masa depan juga cukup krusial. Sehingga mari kita diskusi apa yang bisa kita pelajari dari materi baik survei maupun paparan hari ini. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Oke, terima kasih sudah menyaksikan materi paparan saya. Materi itu memang saya potong hanya pada materi paparan. Sedangkan materi diskusi dan selanjutnya mungkin kalian akan saksikan di channel YouTube-nya Arsitektur KDW. Karena itu memang konsumsi mahasiswa, terutama mata kuliah modern arsitektur Indonesia. Jadi kalau kalian berminat melihat materi diskusinya, silakan melihat di channel. Nanti kalau channelnya sudah ada, saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga saya bisa menyiapkan untuk kita bahas di channel ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di materi-materi berikutnya.